Mungkin yang paling tua di sini adalah Pak Thomas sama Ibu, begitu ya. Lantas yang kedua usianya yang muda adalah, yang lebih muda maksud saya Pak Neraha mungkin ya. Kalau saya kan masih lebih muda, saya baru 46 tahun ya. Kira-kira percaya nggak umur saya 46 tahun? 64 usia saya, ya Bapak Ibu, menjelang ke 65 tahun. Berubah itu sangat susah, setuju tidak? Kalau saudara melihat pendeta seperti saya pakai topi, bukan untuk menutupi kepala saya yang sudah menjadi anggota klub Mataram. Tahu Mataram? Manis tanpa rambut. Ya, tetapi sengaja saya ingin supaya saudara belajar. Berubah itu adalah sesuatu yang tidak populer. Setuju tidak? Kebanyakan orang akan lebih suka memakai celana seperti kayak Pak Neraha. Celana yang rapih begitu kira-kira, yang disetrika begitu. Ya, tidak mungkin pakai celana seperti kayak Pak Terkelin Bangun yang pakai bulu jin. Ya, bagi orang Batak itu tabu banget pakai bulu jin. Setannya aja kita tengking, bulunya kita pakai. Begitu. Tetapi zaman itu berubah. Dan saudara perlu menanggapi daripada sebuah perubahan, setuju tidak? Tadi lihat pemimpin pujiannya itu sudah punya menantu 2, tapi pakai kalung. Bukan kalung seperti saya, kalau ini kan kalung kesehatan. Kalau itu kan kalung untuk lebih keren gitu, biar nggak kelihatan kalau sudah punya menantu begitu. Supaya kalau ketemu gadis-gadis muda masih umur 30-an gitu kira-kira. Ya, ibu-ibu juga begitu kan, sudah mulai umur, nggak menerima kenyataan rambut dicat, kan gitu kira-kira ya. Ya supaya kelihatan lebih keren, terus disetrika biar kelihatan lurus begitu. Yang masih punya rambut masih bisa didirikan, itu sebetulnya menghina saya. Dan pemimpin pujian tadi, karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi rambutnya begitu kira-kira. Tapi yang namanya perubahan itu tidak mudah. 2 minggu yang lalu saya ada di Kota Pekanbaru, saya mengajar para hamba-hamba Tuhan dari Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI. Ya, jadi mereka itu rata-rata lulusan sekolah Alkitab. Sebelum menjadi gembala, menjadi pendeta itu mereka harus mengikuti sekolah. Seperti misalnya Pak Tarigan di Mampantang Siantar, dia sekolah begitu. Tapi kan ada banyak hamba Tuhan tidak pernah sekolah, begitu. Ya, jadi akhirnya kita menjadi aneh-aneh karena kita tidak mau belajar begitu. Hati-hati kita berkhotbah, kita tidak pernah belajar. Nanti malam saya akan mengajar tentang 5 hal yang sebetulnya dalam hidup ini saudara tidak perlu pedulikan, tidak perlu memikirkan, sehingga itu akan menimbulkan kesulitan dalam diri saudara. Saya tidak akan berbicara nanti malam tentang keluarga, karena yang hadir nanti malam itu sangat umum sekali, ada jemaat di tempat ini, ada pekerja daripada gereja di tempat ini juga begitu. Jadi akan menjawab, dan itu juga menjawab kebutuhan saudara, seperti tadi pagi saya coba posting. Ya, saudara nggak perlu pusing dengan omongannya orang, nggak perlu memikirkan omongan orang, karena mereka sendiri bicara juga tanpa berpikir. Begitu, bisa ngerti nggak? Ngapain saudara pusing dengan omongannya orang? Nah itu salah satu yang akan saya bahas nanti malam dalam KKR jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Sampai jam 9, oh puji Tuhan. Saya bicara lama juga nggak dibayar kan nggak apa-apa. Ya kemarin saya ngajar di perusahaan, 1 jam saya dibayar 21 juta loh. Ya itu biaya saya mentraining sebuah perusahaan. Tapi di sini kan cuma dikasih apa tadi? Ya terus terang tadi saya di hotel mau makan Pak Thomas, saya lihat makanannya itu sangat lebih mewah makan di Pematang Siantar di tempatnya Pak Tarigan itu. Saya sedih sekali melihat hotel itu hotel bintang 7 atau bintang berapa begitu ya. Nah di jalan saya lantas bilang sama supirnya, siapa tuh Bu nama supirnya? Robin Hood tadi itu ya. Saya bilang sama Robin, kita cari makan dulu Bin, di mana makanannya enak? Enggak usah Pak katanya begitu. Di sekretariat sudah ada makanan Pak, lengkap Pak, banyak begitu. Begitu saya mendarat di sekretariat, saya tidak lihat makanan tapi perjamuan kudus yang saya lihat di situ.
Tadi katanya kuenya banyak Bu, tapi karena maklum yang datang orang-orang Batak, bersih lah itu semuanya. Ya, karena kan orang Jawa itu kalau makan kan cuman begini ya. Lihat orang di Sumatera Utara kalau makan. Ya kan kayak eskavator begitu kan kira-kira begitu. Jadi tadi saya lihat mau dimakan apa yang dimakan, cuman lemper tinggal beberapa helai saja, roti-roti tinggal remah-remah begitu ya. Nah, terus tadi dibelikan lontong begitu kira-kira. Jadi ada kekuatan sedikit lah saudara, puji Tuhan. Sebelum saya bicara tentang seks, karena saya lihat wajah-wajah saudara sudah sangat berharap sekali tentang apa, gimana. Ada yang bertanya tadi pada saya, posisi yang paling bagus itu bagaimana Pak katanya. Duduk atau berdiri, di atas atau di bawah begitu ya. Itu pertanyaannya horor begitu semuanya ya. Gitu. Nah saya khawatir, loh tadi ada pemain-pemain keyboard, mereka sudah diraibkan Tuhan atau gimana kira-kira? Hah? Oh ya nggak apa-apa, biar aja masuk biar mendengar begitu. Mungkin ilmunya lebih pintar mereka daripada Bapak Ibu yang ada di sini. Ya kelihatannya mereka polos-polos begitu, mereka lihai sebetulnya begitu, cuman mereka ngalah aja sama kita-kita semua. Kenapa? Kita dianggap tua-tua itu rada-rada bodoh gitu kira-kira. Semua kita bisa googling, ya apapun pertanyaan kita bisa di googling, tapi satu yang tidak bisa di googling di dalam di dalam kita punya internet, yaitu apa? Siapa jodoh kita? Itu nggak bisa dijawab. Betul nggak? Mbah Google nggak bisa menjawab. Nah, 33 tahun teman saya di Pekanbaru kemarin seorang pengusaha yang sukses menikah. Dia baru mengikuti seminar pada malam itu dan besok paginya dia berangkat dan siangnya dia sampai di Jakarta, kemudian malamnya dia menginap dan besok paginya dia telepon lagi. Nah, saya dijemput sama istri dan anak-anak menantunya. Di jalan istrinya berkata begini, Pak Andreas saya sudah menikah 33 tahun. Belum pernah suami saya kalau dia datang di satu daerah, dia berkunjung, dia telepon saya. Atau WA saya minimal. Jadi kalau dia sudah datang pagi, nanti malam baru dia akan WA. Mas saya udah di hotel, begitu kira-kira. Udah gitu aja, mas saya sudah di hotel. Nggak ada percakapan apa-apa lagi. Tapi yang ajaib Pak Andreas, kemarin waktu dia mendarat, masih di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dia telepon saya begini, yang aku udah tiba. Ada kata yang, saya tanya sama ibu itu, yang itu apa goyang atau dayang? Sayang Pak gitu. Terus begitu di hotel, dia telepon lagi, sekarang aku sudah di hotel, aku mau pergi makan, mama makan ya sama anak-anak, jangan sampai gak makan ya sayang. Wah itu rasanya Pak, Gunung Kerinci itu rasanya mau meledak Pak katanya begitu. Karena kan di Pekanbaru itu kan dekat dengan Gunung Kerinci begitu. Kalau mungkin kita di Sumatera Utara ini kan dekat sama gunung Sinabung sama Sibayak begitu. 33 tahun tidak pernah mengucapkan kata sayang. Ya. Jadi untuk berubah itu adalah sesuatu yang sangat sukar sekali. Kemarin Ibu Intan bertanya pada saya, Pak Andreas berapa tahun menikah? Saya baru menikah dengan istri saya. Usia pernikahan saya tahun lalu 36 tahun. Tapi tahun lalu istri saya sudah selesai tugasnya di dunia dan dia pulang ke rumah Bapak di surga. Ada yang mau ikut? Kalau mau ikut saya doakan sebentar. Begitu. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernikahan itu adalah sesuatu yang harus saudara mengerti. Slide-nya sudah bisa diklik lagi. Pernikahan itu bukanlah masalah feeling, perasaan, suka atau tidak suka. Tapi pernikahan itu adalah masalah komitmen seumur hidup. Perjanjian yang saudara sudah ucapkan waktu saudara menikah beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Tadi saya tanya pada istrinya Gembala Tarutung berapa usianya, sekarang berusia 30 tahun, lebih muda daripada anak saya yang sulung yang pertama. Dan dia sudah punya anak berusia 10 tahun, karena menikahnya 19 tahun. Ya, itu perbedaan antara orang yang tinggal di kota besar dengan tinggal di kota kecil. Ya, di kota kecil karena tidak ada kerjaan, ya begitu. Kalau di kota besar itu banyak pekerjaan begitu ya.
Dan tidak heran kalau orang di kota kecil anaknya banyak karena memang nggak ada yang dikerjain lagi. Kok saudara ketawanya lucu ya? Itu kan fakta kan, itu realita kan, begitu kira-kira. Salah? Tidak salah. Begitu. Apalagi yang tidak ada listrik, yang pelayanannya di kebun-kebun begitu kan, di daerah apa namanya Aceh, itu kan kira-kira begitu kira-kira ya. Nggak apa-apa ngerjain istri, nggak apa-apa, bagus gitu. Dan biasanya orang yang punya hubungan dengan pasangannya, rajin berhubungan seks dengan istrinya sendiri, itu biasanya akan lebih sehat dan awet muda. Selama dia sehat, tapi kalau sudah mulai sakit gula, kalau sudah mulai apa itu namanya prostatnya membesar, itu jadi masalah nanti ya untuk melakukan hubungan seks begitu. Karena kita satu hari ini kita akan bicara tentang seks begitu ya. Nah tetapi sebelum kita bicara seks, saya ingin sekali saudara mengerti tentang pernikahan itu apa. Yang selanjutnya, masalah dalam pernikahan biasanya karena kita tidak memahami perbedaan pria dan wanita. Ada banyak orang berpikir bahwa saya sama dengan dia. Saudara mesti mengerti, Tuhan itu memberikan kita pasangan pernikahan itu disebut, jodoh kita itu disebut lawan jenis. Namanya sudah lawan, artinya kita itu betul-betul berbeda. Bisa nangkep? Jadi kalau pengertiannya lawan, jangan saudara mengharapkan bahwa apa yang ada di dalam diri pasangan kita, suami atau istri kita itu serupa dengan kita. Mongol, pelawak Kristen yang terkenal, mengatakan saya sudah bercerai dari istri saya dan sekarang saya mengikuti firman Tuhan, perintah firman Tuhan yang mengatakan kasihlah sesama. Jadi sekarang saya lebih mencintai sesama. Mengerti? Yanto menikah sama Joko. Ya, Tiurma menikah dengan Boru Aritonang. Mengerti saudara? Benar apa tidak menurut firman? Tidak benar. Itu pelawak ngaco. Ya, sekalipun dia khotbah di gereja 1 jam saja, tapi itu pelawak yang tidak benar. Karena lawan, jadi saudara harus mengerti dari pertama betul-betul berbeda. Kalau saudara bilang bahwa pasangan saya Pak, rasanya saya nggak cocok sama dia. Justru karena nggak cocok, itu jodoh. Anda lihat Mike ini. Kalau Mike ini sama, maka dia tidak akan mungkin bisa. Ini kan berbeda karakteristiknya. Justru karena berbeda, mereka bisa disatukan. Kalau sama, tidak mungkin bisa bersatu. Kalau Joko menikah dengan Yanto, itu namanya bukan menikah, itu main anggar namanya. Hanya yang mengerti yang tertawa. Yang tidak tertawa, tanya pada yang tertawa, kenapa kamu tertawa? Pendeta-pendeta ini kalau bicara seks semangat ya, gitu kira-kira ya. Apalagi yang sudah tua-tua ini, sudah mulai semangat. Maksud saya selain Pak Thomas ya, begitu kira-kira. Yang ketiga, jangan tuntut pasangan untuk berubah, kitalah yang harus berubah lebih dulu. Coba deh saudara yang badan-badannya besar ini. Saudara selalu bilang kan, saya makan gak banyak, cuman sedikit, maksudnya apa? Sedikit-sedikit makan. Orang itu kan dibuktikan bukan dari perkataan, dari apa? Buahnya. Badanmu yang besar itu menunjukkan seberapa banyak yang kau makan. Kalau orang makan tidak banyak, tidak mungkin. Dia badannya besar. Seperti anaknya Pak Andraha ini, Ivan. Dulu kurus, tapi setelah menikah dia gemuk. Apa artinya? Susunya cocok. Ya katanya kalau di tebing ini ada cap 3 susu, cap 3 sapi ya katanya begitu. Ya.
Saudara jujur aja, untuk mempunyai badan yang ramping seperti pengkhotbah di depan sini, itu kan makannya diatur. Setuju tidak? Anda tidak akan bisa berpenampilan yang rapih, berpenampilan itu kalau badan Anda bawahnya melendung, gak bisa. Orang berpikir Anda hamil. Maaf saya gak nyindir ya, saya cuma nyinggung aja sama saudara. Di sini kan ada Pak Dokter, dokternya ada beberapa Pak Dokter, ada Pak Dokter Thomas, ada Pak Dokter Hutman. Mereka mengerti kesehatan. Dokter jantung saya mati di usia 49 tahun. Dan badannya menjadi percobaan untuk jantung di Indonesia. Kenapa? Karena badannya itu besar sekali, 129 kilogram. Dan saya hanya mengalami 3 kali pemeriksaan dari dokter jantung yang terkenal di Harapan Kita di Jakarta. Dia mengatakan pada saya, Pak Anjas mesti jaga kesehatan. Kolesterolnya di ambang batas, tapi yang lainnya bagus. Tapi suster yang mendampingi dia tertawa. Dokter cuma bisa ngomong. Dan benar, tahun depan dokter itu mati. Kenapa? Karena dia merasa dia tahu obat begitu. Tapi dia tidak pernah hidup menyangkal diri. Dokter ini Kristen loh saudara. Made in Sumatera Utara. Dari tanah Batak. Bisa mengerti? Enggak ada yang sakti. Coba bilang pada sebelahnya, berubah itu sulit. Setuju enggak? Sakit itu kan paling bagus. Sakit itu apa tujuannya? Untuk kita berubah, betul enggak? Dan ternyata berubah itu mudah apa tidak? Tidak. Itu sebabnya jangan suruh orang berubah. Kita yang harus berubah. Bisa saja sebentar saudara pulang sudah bilang, pendetanya kayak koboi ya, pakai topi, pakai gelang. Tadi saya mau ikut Pak David pakai kalung yang lebih keren gitu, gambarnya tengkorak begitu kira-kira. Tapi nanti orang khawatirnya bukan pendeta, malah dianggapnya ini preman begitu kira-kira. Artinya apa? Melihat sebuah perubahan kita itu tidak nyaman. Yang perlu berubah bukan orang lain, kita yang berubah. Pada waktu saudara berubah, orang lain akan menanggapi perubahan kita. Ingat, di dalam pernikahan, motonya itu bukan better me. Bukan saya yang harus menjadi lebih baik, diklik slide-nya. Tetapi better we. Klik satu lagi Pak. Ya, ada sambungannya, dalam slide itu masih ada sambungannya. Ya. Jadi bukan better me, tapi better we. Kita, harus kita sama-sama. Oke, berubah slide lagi. Nah, 3 kesalahan umum, ya 3 kesalahan umum mungkin dijalankan. 3 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh suami. Nah ini saya mau bicara dulu tentang perbedaan supaya saudara paham gitu. Bahwa laki-laki itu dengan perempuan itu berbeda. Nah kesalahan pertama seorang suami, dia tidak memperhatikan perasaan istri. Wanita itu bukan makhluk seperti kita pria. Kita itu menggunakan nalar, menggunakan logika. Perhatikan kalau kita bicara, ya, menurut pikiran saya, kalau perempuan mengatakan, kalau saya merasa, nah itu perempuan. Tapi sekarang saya suka aneh mendengarkan ada pria yang mengatakan, mah perasaan saya nggak enak. Itu laki-laki yang ngomong. Artinya apa? Laki-laki sekarang sudah mulai terpengaruh menjadi makhluk yang perasa. Tidak lagi menggunakan nalar, lebih banyak mengetengahkan emosi. Saudara tahu kalau manusia emosinya di depan, akal sehatnya di belakang, itu dia menjadi orang yang sangat tidak berakal budi. Justru perasaan itu kata kitab Yeremia, itu adalah penipu, tidak bisa dipegang. Apa yang saudara rasakan itu bukan sebuah kenyataan, itu yang harus saudara mengerti. Perasaan saudara bukan realitas hidup saudara. Saudara merasa kok rasanya mau hujan, ternyata tidak hujan. Saudara naik pesawat, kemarin itu stewardessnya, pramugarinya bilang begini, para penumpang, saya meminta
untuk Anda menggunakan sabuk keselamatan, katanya begitu, safety belt itu. Karena sebentar pesawat akan turun dan akan mengalami goncangan. Dan lampu sudah menyala, semua orang tiba-tiba diam. Itu perasaannya pilot, dia kendalikan, dia kasih tahu pada pramugarinya. Tetapi saya merasakan tenang, sementara yang di sebelah saya tidak tenang. Nah, perasaan siapa yang harus dipegang? Hidup kita tidak pernah berdasarkan perasaan, kita harus berdasarkan kebenaran atau berdasarkan logika yang sehat. Kejatuhan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang hamba Tuhan terlalu menggunakan perasaan. Padahal perasaan itu belum tentu benar, itu yang harus saudara mengerti. Yang kedua, ini slide-nya rusak atau gimana? Coba saya kirimkan sekali lagi. Mohon maaf sebentar ya, saya coba akan kirimkan buat ke... Sudah? Ada? Mungkin ada yang mengerti itu siapa? IT mungkin boleh dibantu. Karena saya berikan tadi gampang bisa dirubah dalam bentuk apa itu namanya PDF atau dalam bentuk PowerPoint. Harus dirubah dalam bentuk PowerPoint ya, jangan dibentuk dalam bentuk PDF atau Keynote. Oke, kita lanjut. Yang kedua, lebih fokus memikirkan solusi daripada mendengar. Bapak-bapak mesti nangkep, istri itu bukan untuk diberikan jawaban. Ada banyak suami kalau istrinya lagi bagi persoalan gitu, dia lagi mengeluh, dia lagi cerita perasaannya. Perhatikan kalimat saya. Dia lagi curhat perasaannya. Dia enggak butuh jalan keluar, dia enggak butuh pengarahan. Kita ini makhluk logika laki-laki, kita selalu kalau mendengarkan sebuah masalah, kita sudah buat 1, 2, 3 jalan keluarnya apa. Gini loh mah, itu perempuan enggak butuh. Perempuan cuman butuh didengar. Jadi Anda cuman bahasa tubuh Anda mesti begini. Oh, gitu ya mah. Oh, Dia lagi cerita lucu, wajah Anda gini. Walaupun Anda nggak ngerti lucunya di mana begitu kira-kira. Tapi dia pengen didengar. Nggak perlu diarahkan 1, 2, 3 apa, nggak perlu, dengerin aja. Sampai dia selesai, percayalah masalah dia akan selesai secara otomatis. Karena wanita tuh butuh telinga, butuh bahu kita. Bukan butuh butuh mulut kita. Ada seorang pasien saya, konselor saya. Ya, saya konselor, pasien saya itu disebut konselor. Tadi pada waktu saya duduk di situ, tantenya sudah WA saya, Mak, keponakan saya suaminya masih main gila. Jadi sekarang menantu saya, keponakan saya depresi. Benar, pada waktu saya duduk di situ, tadi pas saya lagi lihat bahan, dia bilang, Pak aku mesti telepon sekarang. Nanti kalau sudah saya telepon, kalau sudah ditelepon, saya nggak perlu berikan pengarahan apa, dengerin aja. Dia butuh wadah untuk didengarkan. Pendeta itu, konselor itu nggak perlu banyak memberikan arahan kepada, terutama kalau pasiennya itu perempuan. Ingat ya kalau kita pendeta laki-laki, jangan mengkanseling pasien perempuan dalam jarak dekat. Jadi kalau mau konseling pakai telepon. Kalau mau berhadapan, selalu datang dengan istri, atau kalau tidak biarkan istri yang melayani. Laki-laki pendeta-pendeta jangan kegatelan. Daud saja yang sakti bisa jatuh. Ini model-model laki-laki begini yang masih setengah sakti begini. Ya, nggak usah merasa hebat deh, yang sakti aja jatuh kok. Betul nggak? Apalagi model-model di belakang yang gendut-gendut begini, aduh.
Bisa nangkap maksud saya? Mengkanseling itu ada ilmunya, ada aturannya. Tidak bisa sembarangan saudara-saudara. Makanya banyak hamba Tuhan di Medan itu jatuh karena mengkanseling jemaat. Istri orang dimakan, anak gadis orang dimakan. Itu bukan pendeta, bajingan itu namanya. Maaf kata-kata saya kasar, karena itu dipakai dalam kitab bilangan, bajingan. Jangan jadi pendeta-pendeta yang gak benar. Kalau Anda mau jadi pria yang seperti begitu, jangan jadi pendeta, lebih baik Anda jadi penjahat. Ya. Yang ketiga, seringkali setelah bicara suami pergi tanpa beri kepastian jawaban. Istri itu kalau bicara memang didengarkan, tetapi kalau dia mendapatkan jawaban, jadi gimana Pak? Pergi. Itu sangat membuat hati perempuan menjadi jengkel. Coba deh saudara belajar, waktu istri kita itu memilih kita menjadi pasangan hidupnya. Kebanyakan laki-laki itu bentuknya tidak ganteng. Bentuknya itu kayak ombus-ombus begitu loh. Kayak pohul-pohul begitu. Tapi kenapa wanita yang cantik mau memilih pria yang jelek? Ternyata karena pria jelek itu penuh perhatian, mau mendengarkan. Setuju tidak? Belum menikah, yang pria itu selalu begini. Oh iya, minum es kelapa satu batok 2 sedotan. Stay fokus. Tapi lihat sudah menikah, masih minum es kelapa 1 batok, tapi matanya coba lihat. Laki-laki enggak lihat istrinya lagi, tapi dia lihat apa? Istrinya orang. Nah itu, saya senang lihat yang laki-laki pada tertawa semua. Itu kan masalah saudara, betul enggak? Harus fokus kepada istri, walaupun sudah menikah, jangan terbiasa kalau makan minum itu matanya kemana-mana belanja gitu. Fokus, lihat istri sendiri, bahagiakan dia. Saudara tahu apa yang sudah lakukan pada pasangan saudara itu dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh anak-anak terutama. Kalau saudara sudah punya anak, anak itu akan melihat. 2 hari setelah istri saya meninggal, dimakamkan, anak saya yang sulung, 33 tahun, dia menulis di dalam IG story-nya. Dia mengatakan yang gini, ayah dan ibu saya sama seperti manusia lain pada umumnya. Mereka bukan manusia yang sempurna. Tapi dari semenjak saya kecil, perhatikan kalimatnya, dari semenjak saya kecil hingga saya dewasa meninggalkan rumah, belum pernah saya melihat papa mama saya kalau konflik mereka saling meninggalkan. Saya enggak pernah tinggalkan ranjang, saya enggak pernah tinggalkan kamar, saya tidak pernah tinggalkan rumah. Kami kalau konflik tetap satu ranjang. Pernah sekali saya konflik tinggal satu ranjang. Saya menghadap ke Gunung Sinabung, dia menghadap Gunung Sibayak. Dan saudara tahu, itu pertama kali dan terakhir kali saya rasakan bahwa ternyata kalau kita tidak menyelesaikan konflik, itu membuat saya tidak bisa tidur. Istri saya bisa tidur, tapi saya nggak bisa. Ya, firman itu tidak pernah salah. Jadi itu 3 kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Sekarang 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh istri. Ini kesalahan umum. Yang pertama, istri itu suka memberi petunjuk tanpa diminta. Ya maksudnya sih baik, menunjukkan perhatian. Tapi bagi suami itu merasa seperti dikontrol gitu loh. Sebentar-bentar istri suka telepon, papa di mana? 13 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Nanti sebentar lagi telepon, papa di mana sekarang? Maksudnya baik, memberikan perhatian, tapi suami itu tidak suka sebentar-sebentar di telepon itu tidak suka. Percaya, waktu suami berangkat bilang sama suami, aku percaya papa sama kamu, sebab aku telah menyerahkan nyawamu kepada Tuhan. Jangan dikontrol, suami itu adalah makhluk yang tidak suka dikontrol. Semakin dia dikontrol, dia semakin tertekan, berikan dia kebebasan. Tetapi laki-laki kalau engkau dipercaya, jangan jadi bajingan tadi saya bilang. Jaga
janjimu, komitmenmu bahwa engkau sudah mengambil tiurma beruna dab-dab sampai maut memisahkan kalian berdua. Betul enggak? Jadi kalau Anda mau berpisah dengan istrimu, berdoalah supaya istrimu cepat dipanggil Tuhan. Kalau belum dipanggil Tuhan, pembelajaran kita adalah setia sampai mati. Betul enggak? Saya sudah 1,5 tahun loh istri saya pergi meninggalkan saya. Banyak orang bertanya, kenapa Pak Andreas enggak menikah lagi? Masalahnya belum ada di dalam pikiran saya. Bukannya tidak banyak yang mau mengejar saya, banyak. Terutama janda. Ya. Dari umur 30-an sampai umur 53 yang paling tinggi. Tapi karena masalahnya saya belum punya pikiran, bagi saya gini, kalau saya menikah lagi berarti saya mesti mengulangi hidup. Konflik lagi. Dan tidak mudah. Jadi kalau di sini ada pasangan-pasangan muda yang berkata, duh kok saya menikah tidak seperti yang dibayangkan. Karena saudara dulu nonton filmnya film salah, nontonnya film India. Saya berpikir kalau menikah itu akan nyanyi, nari, puter tiang, kejar-kejaran. Tumbar miri jahe. Kalau pernikahan itu hanya isinya ketumbar, kemiri dan jahe, betapa mudahnya pernikahan itu. Betul enggak? Bayangkan saudara menghadapi istri saudara yang tiba-tiba ngomong sambil nunjuk-nunjuk. Percuma kau khotbah di mimbar. Kau macam bodat. Bayangkan istri pendeta kayak preman di Medan. Suaminya ditunjuk-tunjuk seperti begitu saudara. Itu suaminya rasanya sudah kusalibkan kau nanti, kusalibkan kau nanti. Coba bayangkan. Rumah tangga pendeta itu kalau berantem itu mengerikan. Kutengking kau. Istrinya bilang kupatahkan dalam nama Yesus. Mendingan jemaat kan kalau berantem itu nggak ada kosakata, nggak ada kata-kata seperti begitu. Hamba Tuhan kalau berantem itu mengerikan sekali. Dari mana saya tahu? Kan banyak hamba-hamba Tuhan kanseling dengan saya. Jadi saya sampai kaget-kaget itu mendengar kayak seperti begitu. Jadi ibu nggak perlu, apalagi kalau Anda naik mobil. Kan istri suka, papa. Itu suamimu. Engkau naik pesawat, saya tanya, kenal nggak sama pilotnya? Hah? Pesawat goncang, engkau teriak, bang, hati-hati bang, rem bang. Hah? Engkau bilang begitu nggak sama pilotnya? Engkau naik bis Sampagul, engkau ribut nggak? Diturunin lo di Danau Toba. Engkau nggak kenal sama si Ucok supir Sampagul itu, betul nggak? Engkau percaya saja, sampai nanti pasti sampai di Lampung nanti, betul nggak? Kita sama suami, papa, belok kanan pak, kiri. Engkau istri bukan kondektur. Amin bapak-bapak. Wow, suka kali aku sama pendeta ini. Membela kaumnya gitu kira-kira ya. Hal kedua yang tidak disukai oleh suami, ibu-ibu dengar. Suka mengeluhkan suami di hadapan orang lain. Nanti habis acara ini, ibu-ibu pasti ngeriung nih, kumpul nih. Macam suamiku si Dr. Hutman itu, macam begitu dia. Suka